pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, terkhusus untuk anak-anak Bapak yang hebat. Bapak berharap anak-anak sekalian dalam keadaan baik-baik saja pada hari ini. Baiklah anak-anak Bapak yang baik, pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan materi pembelajaran yang berjudul Hak Asasi Manusia di Keluarga, Sekolah, dan Lingkunganku. Anak-anak Bapak yang hebat, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia yang telah dimiliki sejak ia lahir sebagai anugerah Tuhan dan hingga ia mati. Dan kita tahu tidak seorang pun yang boleh merampas hak tersebut, bahkan oleh negara sekalipun. Baik anak-anak yang Bapak sayangi, hak asasi manusia itu identik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa manusia tidak bisa lepas dari semua urusan yang terkait dengan hak asasi manusia. Baiklah anak-anak, mari kita lihat gambar berikut. Di gambar ini mau menggambarkan tentang, ya, kalau kita amati, menggambarkan tentang praktek pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mari perhatikan gambar pertama dan kedua itu praktek dalam keluarga. Yang gambar ketiga, praktek pelaksanaan HAM di dunia pendidikan atau di sekolah. Lalu yang keempat adalah praktek pelaksanaan hak asasi manusia di masyarakat. Namun ada hal yang harus dicermati ya dalam praktek hidup di masyarakat seperti gambar yang tertera. Ya, baik anak-anak sekalian, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, selanjutnya mari kita lihat contoh-contoh hak asasi manusia yang ada di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Mari kita lihat yang pertama hak asasi manusia di keluarga. Anak-anak, pada gambar ini mari kita lihat ada keluarga kecil yang sedang menikmati kebersamaan. Lalu apa contoh yang kita maksudkan tadi? Ya, yang pertama, hak anak adalah mendapat kasih sayang dari orang tua. Lalu hak yang kedua adalah bahwasanya semua anak di dalam keluarga harus mendapat perlindungan dari orang tuanya. Lalu keluarga juga harus memenuhi, ya, semua anggota keluarga mendapat pemenuhan segala kebutuhan anak-anaknya. Lalu yang keempat, orang tua harus mendapat penghargaan dari anaknya, mendapat kasih sayang dari anak. Itu dia yang menjadi contoh hak asasi manusia di dalam keluarga. Mari kita lanjutkan tentang kewajiban. Di dalam keluarga juga ada kewajiban. Yang pertama, orang tua berkewajiban merawat dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, mencukupkan segala kebutuhan dasar anak-anaknya seperti makan, minum, sekolah, dan lain-lain. Lalu ada juga contoh kewajiban anak di dalam keluarga. Yang pertama, anak-anak dalam keluarga harus menghormati dan menghargai orang tuanya. Lalu anak juga harus merawat orang tuanya ketika orang tuanya nanti sudah tua, ya, sudah masuk masa tua. Jadi ini harus dipahami dan juga dilakukan oleh setiap anggota keluarga karena dia harus seimbang. Mari kita lihat anak-anak apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Mari kita lihat contoh pelaksanaan hak asasi manusia di sekolah. Apa dia contohnya? Di gambar ini ada kelas, ya, yang sedang melakukan proses pembelajaran, ada guru dan juga siswanya. Apa contohnya? Contoh-contoh hak asasi manusia di sekolah. Yang pertama, setiap siswa wajib berhak, ya, mendapatkan ilmu pengetahuan dari gurunya. Kemudian setiap siswa juga berhak menggunakan fasilitas sekolah, lalu mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah, dan setiap warga sekolah, baik dia kepala sekolah, semua pegawai dan juga hingga ke siswa berhak menyampaikan pendapatnya. Nah, anak-anak sekalian, mari kita lihat apa yang menjadi kewajiban di sekolah. Yang pertama, guru. Ya, ini contoh saja. Guru wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru,
yaitu mengajar dan mendidik siswa. Yang kedua, guru juga berkewajiban memberi perlindungan dan rasa aman kepada setiap anak atau peserta didik di sekolah. Itu dia. Lalu, kewajiban siswa. Siswa wajib mengikuti semua proses pembelajaran. Juga ikut dalam setiap kegiatan di sekolah, ya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah semua siswa harus taat terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah, ya. Nah, anak sekalian, mari kita lanjutkan. Bagaimana dengan pelaksanaan hak asasi manusia di masyarakat? Anak-anak, di gambar ini ditunjukkan ada sekelompok orang yang sedang berkumpul, yang sedang berunjuk rasa, ya. Mereka berunjuk rasa dengan tertib. Lalu, apa contoh-contoh yang bisa kita lihat, yang kita bisa pelajari dalam masyarakat, contoh-contoh HAM-nya? Yang pertama, setiap warga masyarakat mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Kemudian, setiap warga masyarakat juga mempunyai kebebasan dalam beribadah. Lalu, setiap warga masyarakat juga berhak menggunakan fasilitas umum dan mendapat perlindungan. Itu dia hak masyarakat. Lalu, selain haknya, anggota masyarakat juga berkewajiban mematuhi aturan dan peraturan yang ada, lalu menghargai pendapat orang lain, dan selanjutnya masyarakat berkewajiban menghargai agama lain, menghargai orang-orang yang sedang menjalankan ibadahnya, lalu menjaga ketertiban umum, dan juga fasilitas umum harus dijaga, karena itu adalah milik bersama yang harus dihargai. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak Bapak yang hebat, mari kita membaca Alkitab. Ya, yang pertama dari Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27 di sana dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Anak-anak, dari firman Tuhan ini di sini mau diajarkan bahwa kita harus menampilkan kasih dan kedaulatan Allah yang universal melalui perilaku hidup sehari-hari. Harus kita tunjukkan itu. Sehingga orang lain juga melihat kedaulatan Allah dalam diri kita. Ya, ini dia. Yang kedua, mari kita lihat perikop dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita perhatikan oleh semua orang, maka kehidupan di dunia ini akan tentram. Maka dan manusia merasakan damai sejahtera, ya. Anak-anak sekalian, anak-anak Bapak yang hebat, yang menjadi penutup dalam pelajaran kita ini adalah kalian harus paham tentang peranmu sebagai remaja Kristen dalam memperjuangkan HAM. Yang pertama, laporkan kepada pihak yang berwajib jika kalian menemukan ada praktek pelanggaran HAM. Jangan diam. Yang kedua, kamu harus menghargai hak asasi orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, kalian harus ikut serta dalam pelaksanaan penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keamanan, ketertiban lingkungan, dan lain-lain. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak kasihi, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya anak-anak semangat terus belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih.